Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Road to the Jul di channel Karyawan Gagal tentunya ya cuy. Oke, so guys, pada video kali ini film ini akan cuy menceritakan tentang seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini cuy, yang telah berubah menjadi vampir cuy. Bahkan manusia di bumi ini hanya tersisa 5% saja. Para manusia banyak yang telah ditangkap cuy dan diternak seperti hewan untuk diambil darahnya cuy. Ini karena ketersediaan darah mulai menipis, para vampir pun kelaparan dan berubah menjadi sosok yang menakutkan cuy. Oleh karena itu, seseorang pria yang bernama Edwin bekerja keras agar menemukan solusi terbaik di balik masalah tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya cuy? So, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang menulis surat cuy. Tak lama kemudian ia keluar dari rumah cuy. Tak lama kemudian pun gadis ini tiba-tiba terbakar cuy, sampai menjadi abu. Usut punya usut, ternyata gadis ini merupakan seorang vampir. Dari surat yang ditulis, ia berkata bahwa tidak kuat lagi cuy dia menjalani hidupnya sebagai vampir ini cuy. Gadis ini bukanlah satunya cuy vampir yang ada di bumi saat ini ya kan cuy. Bumi sedang mengalami wabah dimana hampir seluruh penduduk bumi telah berubah menjadi vampir semua cuy. Wabah ini disebabkan oleh seorang kekelawar dan wabah kekelawar ini telah mengubahnya 95% manusia telah menjadi vampir. Seluruh vampir hanya bisa beraktivitas pada malam hari cuy, karena jika terkena sinar matahari ia akan terbakar cuy. Gadis kecil yang di awal video tadi, para manusia pun telah ditangkap oleh para vampir dan diternak layaknya seperti hewan. Darah manusia satu-satunya sumber makanan bagi seorang vampir. Namun karena jumlah vampir lebih banyak dibandingkan manusia cuy, yang populasinya sudah menurun drastis, ini kita akan beralih ke seorang vampir. Kita sebut saja Udin. Udin ini adalah orang yang ahli hematologi cuy, dan seorang yang ahli dalam mempelajari darah cuy. Udin bekerja di Brickmas, merupakan sebuah perusahaan yang pemasok darah manusia terbesar di Amerika Serikat ini cuy. Udin sedang mengembangkan sumber makanan bagi para vampir. Dalam rapat para petinggi Amerika dan pemilik perusahaan, mereka membicarakan tentang banyak jumlah vampir yang kelaparan akibat menurunnya jumlah populasi manusia. Vampir yang lama-lama akan kekurangan darah ini, manusia sudah mulai punah dan dia kekurangan darah. Dalam rapat para petinggi Amerika dan pemimpin perusahaan dan Brickmas ini, mereka membicarakan tentang banyaknya vampir yang kelaparan akibat menurunnya jumlah populasi manusia cuy. Vampir yang lama kelamaan kekurangan darah ini, manusia itu akan menjadi agresif dan kehilangan akal tuh. Yang makin parah, makhluk itu bisa berubah. Makhluk itu biasa disebut subsider cuy. Subsider memiliki tubuh yang seperti kekelawar. Vampir yang telah berubah menjadi subsider tidak akan segan untuk memangsa vampirnya lain cuy. Pada hal tersebut, para petinggi akan menangkap 5% manusia yang masih tersisa cuy untuk diambil darahnya. Di sini kita dapat melihat bahwa Udin tidak setuju cuy jika seluruh manusia harus berakhir dengan menjadi santapan para vampir. Ia dan rekannya bernama Kos berinisiatif untuk melakukan penelitian mencari pengganti darah manusia cuy bagi para vampir, tapi hingga kini mereka belum menemukan darah manusia. Saat Udin dalam perjalanan ke rumah, dia hampir tertabrak dengan pengemudi lain cuy. Ketika itu Udin keluar
untuk mengecek. Iya cuy, sangat terkejut karena dia adalah manusia cuy. Para manusia itu langsung menembak Udin dengan senapan perak cuy. Senapan perak ini digunakan manusia untuk membunuh vampir cuy, tapi bidikannya harus mengenai jantung vampir ini cuy, agar vampir benar-benar bisa musnah. Ketika manusia itu menembak Udin, pelurunya meleset dan mengenai tangan Udin. Dari kejauhan Udin melihat sebuah mobil polisi yang sedang mengejar manusia tersebut. Oleh karena itu Udin meminta para manusia untuk sembunyi di mobilnya cuy. Mobil para vampir dibuat dengan teknologi canggih cuy. Mobil vampir dilengkapi dengan mode siang cuy, dimana kaca mobil akan ditutupi dengan lapisan hitam cuy. Jadi para vampir tidak takut dengan pelapis penutup di mobil Udin. Udin menyuruh para manusia itu untuk masuk cuy, agar dia bisa sembunyi dari kejaran polisi tersebut. Kemudian Udin dengan sengaja memberikan informasi salah pada si polisi cuy, agar para manusia itu bisa selamat. Setelah berhasil diselamatkan, manusia itu pun berterima kasih kepada Udin. Sangat jarang ada vampir yang mau membantu manusia cuy. Kemudian Udin pulang ke rumahnya cuy. Rumah vampir ini didesain dengan tampilan yang tertutup cuy, untuk memastikan bahwa sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam. Lalu datanglah adik Udin cuy, bernama Jarwo. Nah, hari ini adalah hari ulang tahun Udin. Jarwo pun membawakan sebotol darah cuy, darah manusia yang masih murni, untuk merayakan ulang tahunnya si Udin. Akan tetapi Udin menolak cuy untuk meminum darah tersebut agar bisa bertahan hidup. Udin lebih memilih darah hewan cuy. Udin sebenarnya tidak ingin menjadi vampir. Akan tetapi Jarwo yang tidak ingin kehilangan Udin dengan terpaksa mengubah Udin menjadi vampir agar ia bisa selalu bersama cuy. Karena Udin tidak mau meminum darah itu, Jarwo pun menjadi marah. Pertengkaran itu membuat Jarwo melemparkan botol itu cuy, hingga darah manusia itu berceceran di dinding. Udin ketika si Jarwo mau pergi dari rumah Udin, ia sangat kaget cuy, karena terdapat subsider menerobos masuk ke rumah Udin. Subsider itu datang karena mencium bau darah yang tumpah di rumah Udin. Udin dan Jarwo pun bekerja sama untuk menyingkirkan subsider tersebut. Polisi segera datang membersihkan mayat dan menyelidiki kasus ini cuy. Polisi ini memberitahu bahwa kejadian ini mulai sering terjadi karena banyak vampir yang kelaparan. Saat Udin sedang bersantai di rumahnya, salah satu manusia yang ia tolong tadi diam-diam masuk dalam rumahnya Udin. Manusia itu bernama Sulis cuy. Sulis mengajak Udin bertemu besok siang di suatu tempat karena ada hal yang ingin dibicarakan cuy, katanya. Sulit menjelaskan bahwa ia punya cara lain untuk membantu para vampir, karena hanya Udin vampir yang ia bisa percaya. Sulis pun meminta tolong pada Udin. Keesokan harinya Udin pergi ke tempat yang diberitahukan Sulis tadi. Di sana Sulis memperkenalkan Kosim pada Udin cuy. Dahulu Kosim adalah seorang vampir. Sebelum Kosim dapat bercerita, Jarwo diam-diam mengikuti Udin cuy. Jarwo adalah salah satu pemburu manusia. Jarwo tahu bahwa Udin kakaknya ini akan menemui manusia cuy. Maka dari itu Jarwo pun langsung menyergap mereka cuy. Tapi untung saja sebelum polisi yang lain datang, mereka berhasil kabur dari tempat itu. Kemudian Kosim dan Sulis mengajak Udin pergi ke suatu tempat cuy. Di tempat itu Kosim bercerita bahwa saat menjadi vampir dirinya mengalami kecelakaan yang membuat dirinya menjadi terlempar keluar dari mobil. Saat itulah tubuh Kosim terbakar cuy karena sinar matahari, tapi ia terjatuh ke dalam air. Lah kecelakaan itu bahwa dirinya kembali menjadi manusia berkat sinar matahari tadi cuy. Kosim dan Sulis membutuhkan bantuan Udin.
agar para vampir bisa berubah menjadi manusia kembali, supaya populasi manusia tidak punah cuy, maksudnya. Kemudian mereka bertiga pergi ke markas para manusia, di mana Udin bertemu juga dengan Krishna Tintor. Tintor itu juga merupakan seorang vampir yang ingin menjadi manusia cuy, yang ingin menjadi manusia lagi. Udin pun memulai penelitiannya cuy, demi kelangsungan hidup di bumi. Sementara itu temannya Sulis yang bernama Jervis sedang membawa kolonial manusia yang tersisa ke markas Sulis. Di dalam perjalanan mereka diserang oleh pasukan vampir. Salah satu manusia dengan nama lain Alice ini dengan cepat mengabarkan markas utama cuy. Alice merupakan anak pertama dari pemilik perusahaan blok 5 ini tuh, yang bernama Charles. Setelah itu manusia yang telah ditangkap sengaja dibawa ke peternakan manusia. Kemudian Alice dibawa ke ruangan Charles. Di sana Alice pun marah cuy kepada Charles karena dia telah menyakiti teman-temannya. Sejak ia berubah menjadi vampir, Alice menjadi benci kepada ayahnya sendiri. Charles sangat sayang pada Alice dan ia ingin sekali Alice menjadi vampir juga cuy. Namun Alice pun tak mau menjadi vampir dan ia pun tidak ingin tinggal bersama ayahnya. Charles meminta kepada Jarwo untuk merubah Alice menjadi vampir cuy, karena ia tidak tega melakukannya sendiri. Jarwo menuruti kemauannya Charles cuy dan segera merubah Alice menjadi vampir. Setelah berubah menjadi vampir, Alice tidak mau meminum darah manusia cuy. Ia malah meminum darahnya sendiri hingga ia hampir berubah menjadi subsider cuy. Kemudian Charles membiarkan Alice dibawa untuk dibakar karena Alice telah berubah menjadi subsider. Melihat hal itu, Jarwo merasa bersalah cuy pada Alice. Setelah itu mendapat kabar bahwa koloni manusia yang Jarvis bawa telah ditangkap cuy. Sulis dan Kosim langsung meminta para manusia langsung bersembunyi cuy. Udin, Sulis, dan Kosim memutuskan untuk tetap di markas utama. Udin telah merancang cara cuy untuk merubah vampir menjadi manusia. Cara ini diciptakan mirip sekali cuy dengan ceritanya si Kosim tadi. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, ternyata cara yang diciptakan kali ini Udin berhasil cuy, mengubahnya kembali menjadi manusia cuy. Setelah berhasil, mereka bertiga pun segera pergi ke tempat persembunyian manusia yang lain. Ketika mereka sampai ke tempat tersebut, mereka sangat terkejut cuy, karena para pasukan vampir yang telah menangkap teman-temannya ini, dia telah membunuh si Naptotemer ini cuy. Kini mereka bingung harus melakukan apa lagi. Udin menyarankan mereka cuy untuk pergi ke rumah rekan kerjanya Christopher untuk meminta bantuan. Christopher ini merupakan salah satu sahabat baik si Udin yang selalu mendukung semuanya yang dilakukan oleh si Udin. Telah sampai di sana, Christopher ini sangat kaget cuy karena Udin telah berubah menjadi manusia. Tak lama setelah itu Christopher mendapatkan telepon cuy. Dia pun segera pergi ke dapur cuy untuk sementara waktu menjawab telepon tersebut. Sulis yang merasa curiga dengan Christopher langsung mengikutinya secara diam-diam. Tiba-tiba saja si Sulis diculik cuy oleh pasukan vampir. Rupanya Christopher sengaja memanggil pasukan vampir untuk menangkap Udin, Kosim, dan juga Sulis. Udin dan Sulis segera menyelamatkan diri dari kejaran vampir. Ketika bersembunyi, Jarwo tiba-tiba saja datang. Ia kaget tuh dengan perubahan Udin. Di sini terlihat seperti manusia cuy. Jarwo sangatlah terkejut. Jarwo sudah kelaparan. Udin meminta Jarwo untuk sabar dan tenang cuy, dan dia pun mengajak Jarwo untuk membantunya. Jarwo pada akhirnya pun mau ikut membantu si Udin, kakaknya ini cuy.
Namun tak lama setelah itu Jarwo telah menggigit Kosim cuy, karena dirinya sudah tidak tahan lagi dengan rasa lapar. Namun di sini hal aneh pun mulai terjadi. Selama minum darah Kosim, Jarwo malah berubah menjadi manusia. Lulu. Ini mereka tahu cuy bahwa obat yang tepat adalah darah manusia yang pernah berubah menjadi vampir. Kemudian Udin pun pergi ke kantor Charles untuk menyelamatkan Sulis. Charles mengungkapkan rencananya di depannya di masa depan, yaitu dengan berburu manusia lalu menjualnya manusia itu dengan harga yang lumayan tinggi langit. Udin langsung menjelek-jelekkan Charles yang dengan tega mengubah anaknya sendiri menjadi vampir dan juga membunuh anaknya sendiri Karena kesal, Charles langsung menggigit Udin Tanpa Charles ketahui, darah Udin mampu membuat dirinya menjadi manusia. Tak lama setelah itu Charles pun langsung berubah menjadi manusia Udin langsung mengikat Charles dan langsung mengirimnya ke para pasukan vampir yang sangat kelaparan ini Charles pun langsung meninggal dengan sadis setelah disantap oleh para vampir yang sedang kelaparan. Udin dan Sulis segera kabur dari tempat tersebut. Mereka dihentikan oleh para vampir. Beruntungnya Jarwo datang untuk menyelamatkan mereka Tapi karena pasukan vampir itu sangatlah banyak, pada akhirnya pun Jarwo mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan sang kakak. Para vampir yang telah memakan Jarwo berubah secara perlahan-lahan menjadi manusia kembali Dan mereka pun dimakan oleh sisa vampir yang lain, hingga tersisa beberapa vampir yang telah berubah menjadi manusia. Tiba-tiba saja datanglah Christopher yang langsung menembak beberapa vampir yang telah berubah menjadi manusia dengan maksud ingin menyelamatkan obat yang ditemukan oleh Udin. Saat membunuh Christopher, disinilah akhir ceritanya Kita akan diperlihatkan bahwa Udin ini dan Kosim dan juga Sulis menyebarkan berita tentang obat tersebut. Mereka pun mulai menolong vampir yang kelaparan dengan merubahnya menjadi manusia dan cerita pun selesai. Oke guys, mungkin segini dulu untuk kisahnya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin direviewkan film favorit teman-teman, langsung saja ketikkan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih, semoga dapat menghibur dan mudah dipahami cerita yang saya sampaikan ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya